Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat seri yang ke-10. Ditulis Dewi Jambi. Rasa kaget tidak karuan dialami oleh Rima saat membuka mata dan seketika tubuhnya membeku ketakutan karena melihat sosok pocong berada di jendela. Mata gadis itu membola, bibirnya bergetar menahan ketakutan karena bentuk makhluk itu terekam jelas. Pergi dari tempat itu, pergi. Lagi-lagi mendengar suara parau itu kembali menyeru kata-kata yang sama, membuat Rima yang awalnya takut malah jadi penasaran. Kenapa makhluk itu terus menyuruhnya pergi dari tempat kerjanya? Ada apa dengan tempat itu? Belum lagi ia bertanya, makhluk itu hilang begitu saja, membuat Rima malam itu tak bisa tidur karena rasa takut dan juga penasaran. Malam ini tidak hujan, kita bisa bergerak dengan leluasa. Laki-laki bertubuh tinggi menutup wajahnya dengan topeng kain hingga menyisakan matanya saja. Iya, aku yakin dengan adanya tumbal baru, uang kita akan semakin banyak dan impian punya rumah baru serta mobil akan segera kita wujudkan. Ucap wanita yang saat itu memakai topeng yang sama mendekat dan memeluk tubuh suaminya dengan sayang. Makhluk-makhluk itu masih sering mengganggumu tidak? Tanyanya lagi seraya memutar tubuh dan membingkai wajah istrinya yang tertutup topeng. Wanita yang belum dikaruniai anak itu mengangguk pelan. Tidak apa, Mas. Toh mereka tidak bisa menyentuh kita karena Nyai. Yang penting makanan Nyai tersedia, semua beres. Bagus, kamu memang istriku yang pengertian. Demi impian kita sayang, meski letih sebentar lagi hidup kita akan sukses. Orang-orang yang sudah menyepelekan kita akan kita balas. Ingat bagaimana kita susah. Ingat saat kita meminta tapi mereka tak peduli dan hanya mampu merendahkan. Kita akan bungkam mulut mereka dan membalas sakit hati yang kita rasakan sayang. Mendengar ucapan suaminya yang seperti sebuah motivasi membuat semangat wanita itu semakin berapi-api. Ia sungguh tidak sabar menyaksikan wajah orang-orang yang suka menyakiti hatinya dan juga suaminya. Kita berangkat sekarang, Mas. Takutnya kepagian, nanti malah kesiangan. Kuburannya cukup jauh. Jelas wanita itu. Sang suami mengangguk dan langsung mengamit tangan istrinya. Ia melangkah tergesa dan menatap acuh makhluk yang berdiri di pinggir pintu. Makhluk berbentuk pocong dengan kain kafan kotor dan basah yang menatapnya dengan tatapan mohon. Tidak akan ada yang menemukanmu. Kau selamanya akan jadi penglaris warung kami. Ucap laki-laki itu sembari berlalu pergi, diiringi dengan sunggingan senyum sang istri. Mereka tidak lagi takut pada makhluk-makhluk yang terus mengitari kehidupan mereka. Karena bantuan makhluk itu mereka kini memiliki apa yang sebelumnya hanya ada dalam impian mereka. Menggunakan mobil rental, sepasang suami istri itu bergerak menuju kuburan seorang wanita. Kuburan yang sebelumnya mereka datangi berpura-pura sebagai pelayat. Wanita itu merasakan angin yang kencang menyentuh tengkuknya. Refleks ia menoleh ke belakang dan... Astaga,
Wanita bernama Gina itu terlonjak saat melihat sesuatu ikut di mobil mereka. Dengan tangan gemetar ia merogoh tas yang selalu ia bawa, dan dengan mata terpejam ia bergerak menyamping dan melempar garam yang telah dibacai mantra sebelumnya. Au! Sakit. Makhluk berbentuk pocong yang tadi ia lempar menggelepar, bergerak tak tentu arah sembari berteriak kesakitan. Pergi, atau aku lempar lagi garam ini ke muka jelekmu itu. Tak lama menunggu, makhluk itu pergi dan hilang, meninggalkan bau bangkai yang menyengat. Dasar setan. Padahal apa susahnya tinggal di sumur? Cuma suruh diem, ngeganggu terus. Rutuk wanita itu seraya kembali menatap ke arah depan di mana suaminya masih santai menyetir. Sudah, jangan dipikir. Yang penting tumbal sudah kita dapat. Besok warung kita pasti akan bertambah ramai. Rasa masakan akan semakin nikmat, ucap suaminya. Iya mas, bener. Mobil mereka parkir tak jauh dari area pemakaman. Pemakaman yang terletak jauh dari rumah warga memudahkan mereka untuk bergerak dengan leluasa. Apalagi saat itu waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, di mana orang-orang sudah tertidur lelap dan tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah. Laki-laki itu turun seraya membawa cangkul, diikuti dengan istrinya di belakang yang menatap arah sekitar. Takut jika ada orang yang melihat mereka. Mereka berjalan mengendap-endap masuk ke area pemakaman. Memakai senter mereka menyusuri pemakaman yang sepi dan gelap dengan dada yang bergemuruh kencang. Mereka tak menampik rasa takut yang tetap saja menjalari meskipun sering melihat hal-hal gaib. Beberapa kali mereka dikejutkan dengan penampakan. Tapi berkat menabur garam, makhluk-makhluk itu pergi dalam hitungan detik saja. Mereka akhirnya berhenti di gundukan tanah yang masih basah dan banyak sekali kembang-kembang segar di atasnya. Lampu senter menyorot nisan dan tak butuh waktu lama, mereka langsung beraksi. Sang wanita mengawasi sekitar dan sang suami mulai menggali. Peluh mengucur membanjiri wajahnya yang tertutup topeng. Merasa risih, laki-laki itu lalu membuka topengnya dan kembali menggali. Beberapa kali ia berhenti dan menarik nafas yang sempat tersengal, lalu kembali menggali. Hingga akhirnya mata cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras, papan yang menutupi mayat. Ia menunduk dan membuka satu persatu papan mulai dari bagian kaki. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi saat ia membuka papan yang menutupi wajah si mayit, tiba-tiba mata gadis itu terbuka, menatap tajam dengan marah. Kaget, laki-laki terlonjak dan sontak mengangkat tubuhnya yang saat itu tengah menunduk dengan napas tersengal. Kenapa mas? Tanya istrinya saat itu melihat kelakuan aneh suaminya. Itu mata tiba-tiba terbuka. Mayat itu berbeda dengan mayat pertama. Mungkin karena laki-laki itu pernah mengenal dan sering berinteraksi dengan tumbal keduanya. Merasa penasaran, wanita itu melongok ke arah liang lahat dan sontak terlonjak. Benar kata suaminya, mayat itu memang tengah melotot ke arah mereka. Sial. Wanita itu kembali menatap ke arah liang dan melemparkan garam yang selalu ia bawa. Dan hanya dalam waktu hitungan detik mata mayat itu menutup. Melihat itu, laki-laki itu tak mau membuang waktu. Dengan gerakan cepat dan cekatan, ia lalu mengangkat mayat itu dan mengangkatnya. Mereka bergerak cepat ke arah mobil dan membawa mayat itu segera. Laki-laki aksi mereka tak terendus masyarakat, dan dengan leluasa membawa kabur mayat yang sudah menjadi tumbal berikutnya. Mereka menuju warung yang menjadi tempat mereka mencari rezeki.
juga sebagai tempat mereka menyembunyikan mayat murni. Mayat kedua itu mereka bawa masuk dengan mengendap-endap. Dengan napas tersengal-sengal, laki-laki itu dengan mudah membawa mayat itu masuk. Ia berhenti tepat di depan sumur dan meletakkan mayat itu di lantai. Ia membuka papan penutup sumur dan seketika aroma bangkai menyeruak. Mereka yang sudah terbiasa dengan bau itu acuh dan kemudian bekerja sama memasukkan mayat yang dibungkus kain kafan kotor penuh tanah ke dalam sumur. Keparengo nampi tumbal ingkang kaping kalih, Nyai. Keesokan harinya, Rima menatap ragu warung soto tempatnya bekerja. Sekilas ia mengalihkan pandangan ke arah warung bakso yang saat ini sepi pengunjung. Hari ini Rima datang siang. Ia sudah meminta izin saat tahu kabar buruk tentang temannya. Rasanya ia sama sekali tak mau percaya perihal kematian Iis yang mendadak. Dan tak menutup kemungkinan rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Berarti tadi malam itu benar arwah Iis yang mendatanginya. Kenapa ia datang dengan sebuah pesan? Apakah kematian Iis ada hubungannya dengan tempat ia bekerja? Tangan Rima menggenggam tali tas selempang yang ia pakai. Batinnya bergejolak dan menolak untuk masuk ke tempat itu hari ini. Ia lebih memilih untuk melangkah menuju warung bakso yang terlihat hanya beberapa orang pembeli. Begitu kakinya masuk menapaki ruangan yang tidak terlalu besar itu, ia merasakan hawa yang berbeda, terasa lebih tenang. Apalagi ia disambut dengan muratul Quran yang begitu merdu terdengar. Silakan duduk, Dek. Seorang wanita paruh baya menyambutnya dengan senyum yang sangat ramah. Matanya menyiratkan kebahagiaan, membuat batin Rima adem seketika. Iya, Bu. Jawab Rima seraya melangkah ke arah meja yang tak jauh darinya. Ibu itu berlalu. Ia mengambil kertas menu lalu melangkah ke arah meja Rima. Menyerahkannya dan diterima Rima dengan anggukan. Sembari melihat-lihat Rima yang penasaran pun bertanya, Tumben sepi ya, Bu. Biasanya ramai. wanita itu tak langsung menjawab. Ia terlihat menghela nafas dalam lalu membuangnya perlahan. Iya, semenjak sesuatu terjadi di warung kami, pelanggan berangsur-angsur pergi. Pergi? Memang ada apa, Bu? Gadis itu lalu meletakkan kertas menu dan mendongak, menatap wajah ibu itu yang mendadak mendung. Entahlah, ibu juga bingung. Padahal makanan yang kami suguhkan itu fresh dan dari bahan-bahan pilihan. Tetapi kenapa waktu disajikan bisa penuh belatung? Dan ada yang bilang bakso kami terbuat dari daging tikus. Naudzubillah, fitnah memang kejam. Rima diam, menatap ke arah warung tempatnya bekerja, di mana sepasang suami istri itu tampak sibuk berjibaku dengan para pelanggan yang membludak. Berbanding terbalik dengan apa yang ada di warung bakso ini, sepi. Sabar ya, Bu. Kalau memang kita tidak salah, insya Allah nanti Allah akan membuka hati pelanggan lainnya. Rima menyemangati. Wanita itu mengulas senyum getir dan mengangguk, kemudian berbalik dan menyiapkan apa yang dipesan oleh Rima barusan. Sembari menunggu pesanannya datang, pandangan Rima tak henti menatap ke arah warung soto di seberang jalan. Lagi-lagi ia melihat gadis yang memiliki paras mirip wajah mantan pacarnya Galang berdiri di samping Gina. Dan sia-sianya saat Rima menatap intens, gadis itu berbalik menatapnya hingga pandangan mereka bertemu. Gadis berwajah pucat itu menatap sinis dan tajam.
Bibirnya bergerak seiring dengan tangannya terangkat mengibas. Pergi. Rima tercekat. Ia terjingkat saat ibu penjual bakso menyapanya. Ini baksonya, Dek. Astaga. Mangkok bakso yang diletakkan di meja bergerak saat tangannya tiba-tiba terhentak begitu saja karena kaget. Wah panas sedikit mengenai tangannya dan refleks gadis itu berdiri. Maaf, Dek. Ibu tidak sengaja. Ucap wanita itu takut. Rima yang saat itu tengah mengibas-ngibaskan tangannya yang kepanasan lalu menggeleng. Tidak, Ibu. Ini karena keteledoran saya sendiri. Lagi pula hanya terkena sedikit, Ibu. Tidak masalah. Sambil mengulas senyum tipis, Rima kembali duduk dan mengelap sisa tumpahan dengan tisu yang ada di atas meja. Sekali lagi Ibu minta maaf ya. Iya, Ibu. Tidak apa-apa. Saya lanjut makan ya. Ujar wanita itu merasa bersalah. Wanita itu mengangguk mengiyakan ucapan Rima dengan wajah tertunduk. Dia melangkah pergi meninggalkan Rima. Sementara Rima kembali menatap ke arah warung soto milik majikannya. Matanya kembali mencari-cari gadis itu. Tapi gadis itu sudah tidak berada di tempat. Apakah mungkin gadis itu adalah karyawan baru? Selesai makan, Rima memutuskan untuk kembali ke warung. Mungkin tadi malam itu Iis hanya mengucapkan selamat tinggal. Rima berusaha untuk berpikir baik. Tidak mungkin bosnya yang selalu baik dan royal itu punya maksud jahat kepadanya dan Iis. Semua itu hanya kebetulan. Saat memasuki warung, Rima disambut hangat, membuat Rima semakin yakin jika bosnya itu memang orang baik. Kamu nyuci piring saja dulu ya, Rim. Biar ibu yang melayani pembeli. Tanpa membantah, Rima pun mengangguk dan menjalankan apa yang disuruh oleh Gina saat itu. Gina itu melangkah menuju ke arah dapur lalu bergerak ke arah tempat cucian piring. Namun saat tangannya baru saja menyentuh sabun, Rima dikagetkan dari suara benda jatuh di ruangan rahasia. Sontak gadis itu terjingkat. Aroma khas yang juga tercium olehnya membuat jiwa penasarannya memberontak. Apalagi saat itu mendengar derit pintu terbuka. Rima semakin sulit untuk mengendalikan dirinya. Ia tentu saja ingin melihat apa yang ada di ruangan itu. Meskipun sebenarnya ia takut, mengingat ucapan bosnya selalu mewanti-wanti untuk tidak pernah masuk ke dalam ruangan itu. Didera kebimbangan, gadis bermata sedikit sipit itu mengayun langkahnya mendekati pintu ruangan rahasia. Benar saja, pintu itu sedikit terbuka. Entah siapa yang membukanya. Seingatnya tadi waktu saat ia lewat, pintu itu tertutup rapat. Rima, masuklah. Jantung Rima bertalu-talu saat mendengar suara seseorang yang begitu lirih memanggil namanya. Ia diam dengan mata yang masih lurus melihat ke dalam. Siapa yang kiranya tengah memanggilnya? Ia mencari-cari. Rima, masuklah. Lagi-lagi suara itu memanggil namanya. Rima ragu, tapi kemudian ia mendekati pintu yang setengah terbuka dan berniat untuk masuk. Baru saja kakinya akan menyentuh lantai, tiba-tiba ia merasakan bau bangkai yang sangat menyengat. Rima membeku, membaui aroma yang tak sedap itu. Sudah aku bilang, pergi dari tempat ini, Rima. Pergi. Rima tercekat. Susah payah menelan ludah yang seperti tertahan di kerongkongan. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti berada di balik punggungnya. Perlahan gadis itu bergerak memutar, matanya terpejam. Berharap jika ia membuka mata tidak ada satu hal pun yang membuatnya ketakutan. Tapi begitu ia berbalik dan membuka mata, mata itu membulat seolah akan terlontar keluar. Saat itu juga kala netranya menangkap sosok menyeramkan dengan bola mata besar yang melotot menatap marah padanya. Sosok terbungkus kain kafan dengan kepala diikat itu membuka mulutnya lebar. Saking lebarnya ujung-ujung bibir pucatnya terkoyak dan mengeluarkan darah merah kehitaman. Rima ingin berlari dari tempat itu, tapi tubuhnya seperti terpaku.
tidak bisa digerakkan dan membeku. Mulut sosok itu terus melebar, bukan hanya mengeluarkan darah tapi serangga-serangga seperti laba-laba dan kalajengking keluar dari sana. Pergi dari sini atau kau mati. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Pesugihan Air Mayat, seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.